Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu fawzan. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah kita senantiasa selalu dilimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga jumlah. Kenikmatan berupa nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya. Yang dimana itu patut kita syukuri karena selalu kita dilimpahkan atas nikmat-nikmat tersebut. Sholawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabiullah akhirul zaman, Nabi yang membawa kegelapan menuju zaman terang menderang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita selaku umatnya ataupun para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabat terdekatnya selalu senantiasa mendapatkan curahan nikmat beliau berupa syafaatnya yang ada di akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Rajekin Zafgan akan menyampaikan kultum berupa kewajiban kita selaku umat muslim dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah kewajiban yang patut untuk kita selalu tegakkan dimanapun keberadaan kita. Karena amar ma'ruf nahi munkar yaitu menegakkan kebenaran dan mencegah kepada yang batil ataupun kemungkaran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dan hendaklah ada golongan umat muslim yang menyeru kepada kebajikan, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang batil. Dan itu adalah sebaik-baiknya golongan-golongan yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Dari kesimpulan ayat tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa orang-orang yang senantiasa, umat yang senantiasa selalu istiqomah, konsisten dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Adapun kewajiban yang mesti kita tegakkan dalam amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana kewajiban ini bukanlah diharuskan, bukanlah hanya diwajibkan untuk para pemimpin, untuk para calon-calon pemimpin ataupun orang-orang yang mempunyai status atau kasta tinggi di kalangan masyarakat. Tapi ini sudah dikodratkan untuk ditetapkan kepada seluruh umat muslim terkait kewajiban. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka barang siapa yang melihat sebuah kebatilan, maka hendaklah ia cegah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka cegahlah dengan lisan.
Dan jika seandainya ia tidak mampu, maka cegahlah dengan kolbu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 tingkatan yang mungkin kita patut untuk ikuti. Yang pertama yaitu mengingatkan dari tangan. Ketika kita mempunyai sebuah kekuasaan, kita mempunyai sebuah wewenang, maka kita senantiasa diharuskan maupun diwajibkan untuk menggunakan tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan terbaik kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, yaitu melewati lisan. Di sini kita bisa mengambil bahwa ketika kita mengingatkan dengan lisan, kita bisa melakukan yang namanya tabayun. Kita bisa melakukan yang namanya menasehati, ataupun kita bisa merangkul atau sejenis. Dan yang ketiga adalah dengan kolbu atau hati. Dengan kita menggunakan hati, kita bisa menanamkan rasa benci kita kepada hal-hal yang tidak benar, kepada hal-hal yang wajib kita cegah. Tapi wajib kita sadari sekali lagi, itu adalah sebuah iman yang paling lemah dari seorang muslim. Adapun bahaya-bahaya yang pastinya akan kita jumpai jika seandainya kita lalai untuk melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban kita selaku umat muslim adalah yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jika seandainya kita lalai, maka kita akan merasakan panasnya ataupun siksaan dari azab-azab Allah yang pedih. Yang pertama yaitu laknat Allah. Bani Israel, Allah laknat karena tidak saling mengingatkan sesama kaumnya atas kebatilan yang harus dicegah dan kebenaran yang harus disuarakan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Quran surah Al-Maidah ayat 78-79, dan telah dilaknat kaum Bani Israel melewati lisannya Daud dan Isa putra Maryam, karena mereka senantiasa durhaka dan selalu melampaui batas. Dan mereka pula melampaui batas-batas tersebut dan tidak lagi mengingatkan kepada kemungkaran yang telah dilakukan oleh kaum. Sungguh-sungguh sangatlah buruk apa yang telah mereka lakukan. Semoga kita senantiasa Allah lindungi atas azab-azab yang Allah berikan atas lalainya kita dalam mengingatkan saudara-saudara kita tentang pentingnya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua yaitu maksiat yang merajalela. Jika umat muslim ini tidak lagi mengingatkan kepada amar ma'ruf nahi munkar, sudah menganggap biasa sebuah kemungkaran dan menormalisasi hal tersebut, maka kita akan mendapatkan azabnya yang sangat pedih. Seperti riba, zina, korupsi, maupun berbagai macam perbuatan-perbuatan kemungkaran lainnya. Dan itu dijadikan sebuah kebiasaan. Maka ingatlah kecaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa azabnya adalah sangat-sangatlah menyakitkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu didatangi
pemimpin-pemimpin yang zalim. Jika seandainya kita tidak menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan mendatangkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Pemimpin yang membuat kebijakan maupun peraturan yang itu sangatlah menyulitkan rakyatnya sendiri. Sebagaimana hadis dari riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seandainya umatku tidak lagi mengingatkan orang yang zalim, wahai zalim, maka sungguh ia tidak akan merasakan nikmatnya keberuntungan. Semoga kita selalu diberikan kesadaran, dapat peka akan lingkungan kita, dan selalu menyuarakan tentang kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Selanjutnya, yang keempat, yaitu doa yang tidak dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangan, jika seandainya kalian melihat kebatilan, maka cegahlah. Dan jika seandainya kalian ingin menyerukan kebaikan, maka lakukan. Dan jika seandainya kalian tidak melakukan itu, maka tunggulah azab Allah sangatlah pedih. Dan jika seandainya kalian meminta doa kepada Allah, maka doa tersebut tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jika seandainya kita benar-benar ingin melaksanakan kewajiban, maka kita akan termasuk golongan-golongan yang beruntung. Namun, jika seandainya kita lalai ataupun sengaja membiarkan kewajiban kita tersebut, maka sangatlah rugi bahwa doa-doa kita tidak lagi akan Allah kabulkan. Dan yang terakhir, yaitu azab yang sangat merata. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab kepada kaumnya jika seandainya ia melakukan kemungkaran. Bahkan jika seandainya kita sendiri sebagai umat muslim yang senantiasa beribadah kepada Allah, namun kita membiarkan kemungkaran, kebatilan, maupun hal-hal yang tidak seharusnya dan tidak sepatutnya kita biarkan, kita normalisasikan begitu saja, kita biasa. Kita tidak risau dengan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia tidak lagi risih, tidak lagi takut dengan kemungkaran yang sudah merajalela, kemungkaran yang sudah berada di mana-mana, yang ada di sekitaran lingkungan kita, maka sebetulnya Allah sebentar lagi akan menimpakan azab kepada seluruh kaum tersebut, baik yang melakukan kemungkaran maupun yang senantiasa beribadah kepadanya. Dan itu adalah beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan terkait amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kekuatan untuk dapat fastabiqul khairat, selalu dapat beribadah kepada Allah, baik itu secara lisan, secara tangan, maupun secara kolbu, terutama dalam melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.